Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha bin ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, mendudukkan kita, menjadikan kita bagian dari hamba-hamba yang ngaji, bagian dari hamba-hamba yang menuntut ilmu, bagian dari hamba-hamba yang duduk bersama-sama mencari serpihan-serpihan surga yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di atas muka bumi ini lewat halaqatul dzikir, lewat perkumpulan ke perkumpulan yang berzikir kepada Allah, lewat perkumpulan yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun juga lewat perkumpulan yang di situ dibacakan ilmu-ilmu, baik ilmu tentang halal haram ataupun ilmu tentang tazkiyah, ilmu tentang pembersihan diri dari akhlak-akhlak yang kurang mulia, pembersihan diri dari perkara-perkara yang menyakiti hati kita, pembersihan diri dari penyakit-penyakit yang menempel di dalam pikiran-pikiran kita. Itu semuanya baru bisa dibersihkan ketika kita memahaminya, ketika kita ngerti bagaimana menghandlenya dan bagaimana cara membersihkan akhlak-akhlak tersebut dari dalam diri kita. Jadi akhlak yang buruk itu harus dibersihkan. Dan kalau kita lihat atau kalau kita perhatikan, sebenarnya apa yang diturunkan oleh orang tua-tua kita terdahulu, nenek moyang kita, tentang keseharian ataupun toleransi serta sopan santun yang ada di dalam negeri kita ini sebenarnya sudah menyadur dari akhlaknya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak misalkan pembahasan kita di minggu yang lalu, untuk balas kalau ada orang ngasih sesuatu ke kita, kita usahakan untuk balas. Kalaupun misalkan kita nggak punya sesuatu yang balas dengan yang setara dengan apa yang dia berikan, minimal kita doakan dan kita doakan orang tersebut. Kita terima kasih dan mendoakan orang tersebut sampai kita merasa bahwa apa yang dia berikan ini telah kita balaskan. Apa yang dia berikan kepada kita ini kita sudah membalaskan kepada orang tersebut lewat doa kita ataupun lewat terima kasihnya kita. Kadarnya lewat kadar apa? Kalau pakai jalan terima kasih sama jalan doa ini, kadarnya kadar apa? Kadarnya kadar ketulusan. Jadi terima kasih setulus mungkin dan mendoakan setulus mungkin untuk mengungkapkan bahwasanya kita ini berterima kasih kepada orang tersebut. Ini akhlaknya orang tua-tua kita dulu. Saya masih nemui istilahnya zaman kita masih tinggalnya di kampung, di kampung dalam niku nggih. Kalau misalkan kita ngasih apa makanan ke tetangga kita, ujuk-ujuk dibalik nih kita ngasih kolak, dikei nopo sak piring sop, nanti kita ngasih apa dibales lagi sampai koyok ndak barbar. Jadi dikasih lagi. Ini akhlak yang sangat mulia. Ini akhlak kalau kita perhatikan zaman sekarang kan sudah jarang, Zaman sekarang orang kayak gitu itu kayak dipandangnya aneh, dipandangnya itu kok dadak bales-balesan, ngekei kok ngarep-ngarep balesan, atau bahkan terbebani aku lek ngekei engko kudu ngekei neh, istilahnya seperti itu. Aku kalau diberi nanti aku akan harus ngasih lagi, itu kayak menjadi beban gitu di zaman sekarang. Padahal itu adalah akhlak mulia yang kalau kita perhatikan akan ada banyak hikmah yang terkandung di dalam perkara tersebut. Akhirnya saling sopo, akhirnya dekat. Kalau sudah dekat jadi kayak saudara. Kalau sudah jadi seperti saudara, kita ada susah istilahnya orang susah kita ikut susah, orang seneng kita ikut seneng. Kalau kita lihat, kita rasakan di zaman sekarang ini, perasaan seneng bersama orang seneng, atau berduka dengan orang yang berduka, orang yang berduka istilahnya ikut berbagi rasa dengan rasa apapun yang sedang terjadi di antara umat manusia ini menjadi sesuatu yang sangat jarang sekali dirasakan oleh orang sekarang.
Nggih napa mboten? Nggih, orang takziah itu bahkan saya ngelihat sendiri orang takziah datang takziah ini kan ikut berduka dengan dukanya satu keluarga, tapi nggak sungkan-sungkan bercanda-canda di tempat tersebut. Guyonan, ngomong uang, ngobrolkan sesuatu yang nggak sejalan dengan apa yang sedang terjadi di rumah tersebut. Ini loh rumah duka. Jenazahnya masih ada di depan mata. Jenazahnya ada di depan mata. Keluarganya masih, air matanya masih netes dari kelopak mata mereka masing-masing. Tapi ini satu kelompok orang katanya takziah, tapi mereka ngomong sendiri. Dongak nih ya ora, baca kulhu ya enggak, baca tahlil ya enggak, yasinan ya enggak, ngomong sendiri. Bahkan sering kali ngomongin aibnya si mayit ini. Wong iki biyen ngene, tahu ngene, dia begini dan lain sebagainya. Karena apa? Karena apa? Karena hilangnya atau sudah sangat berkurangnya perasaan-perasaan atau akhlak-akhlak mulia semacam ini sudah enggak diberdayakan lagi. Dianggapnya beban, dianggapnya adalah sesuatu yang mengganggu privasi, dianggapnya adalah sesuatu yang mengganggu ketenangan saya. Aku sing enake neng omah ber-AC, duduk manis, ngelihat Instagram, leha-leha, ngopi, ngeteh, mangan, pokoknya aku warak, orang lain terserah mau makan apa tidak, yang penting saya senang, terserah orang senang atau tidak, seperti itu. Jadi egoismenya sangat tinggi sekali. Padahal akhlaknya orang tua-tua kita dulu itu sangat indah sekali. Jenengan eling, jenengan dadi mantan aja saya yakin. Sing iki bagian tetangga-tetangga yang ini bagian ngelumpuk, bagian nanak nasi. Yang ini bagian bikin telur balado. Yang ini bagian bikin oseng-oseng kangkung. Yang ini bagian bikin minumannya. Jadi es podeng iki jelinya, ininya repot semuanya. Tapi repotnya itu penuh dengan kegembiraan. Seneng kabeh, masak-masak bareng, bikin berkatan bareng, ini bareng, semuanya dilakukan bersama-sama. Akhirnya apa? Akhirnya rasa-rasa semacam itu tumbuh di antara mereka. Karena kalau kita nggak deket, nggak bisa sayang. Kalau kita nggak deket, nggak bisa berbagi rasa. Nggak bisa berbagi rasa. Tapi itu sudah sangat hilang di antara kita. Di antara orang-orang yang hidup di negeri sekarang, karena semuanya repot dengan pekerjaannya masing-masing, repot dengan hidupnya masing-masing. Direpotkan dengan apa? Direpotkan dengan perkara-perkara yang orang dulu nggak nganggep itu repot. Orang sekarang itu kalau saya lihat rumahnya diapi-api sampai dikasih ikine kudu warna iki, tembok yo kudu podo, ikine yo kudu podo, ikine kudu podo, ini hiasannya ininya harus matching, harus sesuai, harus sama. Akhirnya direpotkan dengan hal-hal yang semacam itu, sampai lupa untuk anjang sana ke tetangga-tetangga barunya, untuk kenalan sama tetangga-tetangganya, untuk deket sama orang-orang sekitarnya, hilang. Repot sama noto memang. Noto sembarang-barang, meresiki sembarang barang-barang. Orang-orang dulu nggak beban, Bu. Punya anak 5, punya anak 7, punya anak 9. Ini saya itu dulure 9. Bahkan ada orang kampung saya anaknya 17. Ibunya 1 nih, Bu. Tapi hidupnya orangnya nggak terlalu kaya. Orangnya nggak terlalu kaya, tapi sempat rutinan, sempat yasinan, sempat ngoten meteng mana nyusoni terus seperti itu. Tapi tetap sempat jualan yo, sempat rutinan yo, sempat senang-senang juga, sempat bertetangga juga sempat. Orang sekarang punya anak 1 koyo repotnya donya akhirat, dak sempat ngapa-ngapain. Arepe ngaji anakku rewel, anak siji padahal. Anaknya cuman 1, tapi kayak repot, menjadi manusia paling repot di dunia. Jadi apa istilahnya yang hilang ini apa? Yang hilang ini apa? Yang hilang adalah rasa indah yang ada di dalam hati. Rasa nerima sama takdirnya Allah, rasa ridho dengan kehidupan yang Allah Ta'ala berikan, rasa gembira dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan, itu yang membuat perbedaan yang sangat besar sekali. Jadi
beda hatine, Bu. Nggih, yang berbeda itu hatinya, yang berbeda itu iman Islamnya, yang berbeda itu keadaan hatinya, sambungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu lega-lega nggih, istilahnya masih repot kayak apa, tapi hatinya itu panggah guyu kono yo sempat begini dan lain sebagainya. Itu orang-orang dulu. Nah, itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza asda ilaika muslim ma'rufan biqabulihi minhu wa syukri wa mukafa'atuhu alaih. Jadi orang yang tahu terima kasih, jadi orang yang ngerti gimana caranya bales jasa, gimana caranya menghormati orang yang ada di sekitaran kita. Ini semuanya adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu, sumbernya dari Nabi. Sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perkataannya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ketika menjadi juru bicara di depannya Raja Najasyi, di depan Raja Najasyi ketika disidang untuk masuk tinggal di negeri Habasyah tersebut, atau sekarang orang ngomongnya Ethiopia, yang dikatakan oleh Sayyidina Ja'far, kami ini dulunya orang yang mutus silaturahim. Nabi Muhammad ngajarkan kita untuk nyambung silaturahim. Dulu kami orang yang melakukan perkara-perkara yang buruk, diajarin sama Nabi untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Kami dulu ngomongnya kasar, diajarin untuk ngomong yang baik-baik. Kami dulu suka berzina, sekarang berzinaan dilarang oleh Muhammad. Kami dulu begini. Jadi yang buruk-buruk itu diajarkan sama Nabi untuk dihilangkan, dihapuskan. Lewat apa? Penghapusannya ini lewat apa? Lewat dimasukkannya iman ke dalam hati hamba-hamba tersebut. Lewatnya, wasilahnya satu kalimat, Bu, kalimat la ilaha illallah. Orang kalau sudah la ilaha illallah ini menyatu dengan hatinya, menyatu dengan jiwanya, dia tahu gimana caranya melakukan kebaikan, dia tahu gimana caranya terima kasih, dia tahu gimana caranya bersabar, dia tahu gimana caranya mengkhawatirkan sesuatu, tahu mau ngapain, telinganya dipakai apa, matanya dipakai apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang seret, apa yang enggak seret, apa yang indah, apa yang enggak indah, tahu. Filternya di mana? Filternya di dalam kalimat la ilaha illallah. Saringannya la ilaha illallah. Saringannya la ilaha illallah. Disempurnakan dengan Muhammadur Rasulullah. Disempurnakan dengan ngikuti, mencontoh, melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contohnya Nabi Muhammad didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah akhirnya. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ja'far. Setelah itu beliau mengatakan, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah, beliau mengatakan wa iyyaka an taksir qalba muslim bi raddi sani'atihi alaih wa anta ta'lam anna al-wasil ilaika ala yadihi innama huwa min Allah haqiqah wa innama huwa wasitatun musakhkhar makhur. Dikatakan setelah beliau bahas tentang kita untuk tahu terima kasih, dibahas juga atau diajarkan juga sama Imam Haddad bahwasanya katanya beliau wa iyyaka an taksir qalba muslim, jangan sampai kamu menyakiti hatinya seorang muslim. Jangan sampai kamu menyakiti hatinya orang muslim dengan cara apa? Dengan cara menolak pemberiannya. Jadi kalau kita dikasih orang, kita terima kasih, kita balas. Dan katanya beliau, jangan sampai kalau ada orang ngasih sesuatu kepada dirimu, jangan sampai mau tolak. Karena penolakan ketika kita diberikan sesuatu ini yang ngasih gelone, kalau kita menolaknya itu luar biasa. Sakit istilahnya ada enek gelone lah. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang terus nggak diterima sama orang tersebut kan gelo. Jangan masak sesuatu, nggak usah di luar rumah. Jangan masak untuk suaminya sendiri aja. Wis masak kesip ketisu, ruwepot gawe sop, gawe begedel, gawe empal, gawe iki dan lain sebagainya sudah tersedia semua di depan meja. Ya maem. Begitu ngelihat meja jare bojone, aku gawe no Indomie. Napa larang mboten?
sekedar dari sop berubah menjadi Indomie niku wis lara ati kita. Nggih, apalagi kalau di atasnya itu. Nggih, apalagi kalau kita memberikan sesuatu yang lebih daripada itu. Jenengan ngasih hadiah kepada adiknya sendiri. Nggih, jenengan tukokne jilbab, jenengan tukokne baju, jenengan tukokne anu, ternyata nggak pernah dipakai. Nggih, ternyata nggak pernah dipakai malah dinggih keset misalkan. Nggih. Kan sakit hati, sakit hati. Makanya kata beliau wa iya ka antaksir qalba muslim. Mau itu orang keluarga kita sendiri ataupun orang lain, bahkan sama keluarga kita sendiri harusnya kita bisa lebih baik lagi di dalam merespon, di dalam merespon kebaikannya seseorang. Ini yang kadang-kadang hilang. Ini yang kadang-kadang kita nganggapnya alah dulur dewi, alah bojone dewi, alah adike dewi, alah ibuke dewi. Ketika ngasih sesuatu kepada kita kurang menghargainya. Kurang, kalau menghargai itu kurang. Kalau nyenengkan itu kurang. Kalau sama orang lain kadang-kadang masih bisa, makasih ya, terima kasih, tak gaene anune, ngoten. Tapi sama adik sendiri, sama kakak sendiri, kakaknya jenengan ngasih hadiah. Alah iki paling regane 90.000. Nah, iki sampean pembahasan nggone toko sing kono to, nggih, sing langgananmu sing kuwi sing paling murah regane. Nah, kata-kata kayak gitu itu kan menyakitkan. Dan itu biasanya dianggap biasa aja sama orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau misalkan niatnya itu kalau misalkan kita bercandanya memang modelnya seperti itu dan itu ndak bikin baper-baperan masih nggak masalah. Tapi kalau bikin yang satu sakit hati, yang satu salah paham, yang satu begini dan begini, maka ini berarti harus menjadi perhatian kita untuk merespon setiap apa yang datang kepada kita. Hadiahnya orang yang nyampe ke kita, ini kita harus sangat hati-hati di dalam merespon perkara tersebut. Entah itu pakai lisan kita ataupun pakai perangainya kita. Kudu ngati-ngati. Nah, katanya antaksir qalba muslim birad disani'atihi alaih. Jadi jangan sampai kamu nolak pemberiannya orang lain dengan menyakiti hati orang tersebut. Wa anta ta'lam anna al-wasil ilaika huwa ala yadihi innama huwa minallah haqiqah. Pikirkan, taruh di dalam mindsetmu, taruh di dalam pikiranmu, taruh di dalam prinsip hidupmu bahwa apapun yang nyampe ke kita itu sebenarnya dari Allah Ta'ala, hakikatnya dari Allah Ta'ala. Orang-orang ini hanyalah musakhar, perantaranya Allah, wasilahnya Allah, yang disuruh sama Allah Ta'ala untuk nyampaikan perkara tersebut kepada kita. Kalau jenengan ngedukne pikiran, istilahnya sampaikan pikirannya, dikasih hadiah sama orang. Yang dilihat bukan hadiahnya, atau orang yang ngasih hadiah itu bukan, tapi bahwasanya hadiah ini nyampe ke kita karena Allah Ta'ala menakdirkan itu untuk kita. Bahwasanya yang ngasih hadiah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nilainya besar, akhirnya syukurnya besar, akhirnya terima kasihnya jadi besar. Jadi katanya beliau, wa anta ta'lam anna al-wasil ilaika ala yadi innama huwa minallah haqiqah. Bahwasanya yang nyampe ke kamu itu hakikatnya sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil hadis, diceritakan di dalam hadis Nabi Muhammad pernah mengatakan, man atahu syai'un min ghairi mas'alah wala istishrafi nafsin faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Barang siapa yang dapat sesuatu, barang atahu syai', barang siapa yang sesuatu itu datang kepadanya tanpa dia minta dan tanpa dia mengharap-harap untuk mendapatkan perkara tersebut, faraddahu, kok ditolak, kok kita tolak, kok kita abaikan, kok kita acuhkan perkara tersebut, fa innama yarudduhu 'ala Allah. Berarti dia telah menolak pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang tersebut nolak pemberian dari Allah Ta'ala. Syaratnya dua. Tidak minta-minta dan tidak mengharap-harap. Tidak minta-minta dan tidak mengharap-harap. Datang perkara tersebut, kok kita tolak, berarti kita nolak pemberiannya Allah Ta'ala. Dikatakan hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau itu, jadi Nabi Muhammad itu ngasih hadiah kepada Sayyidina Umar.
ngasih sesuatu, harta, uang, ngasih uang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dijawab sama Sayyidina Umar, ya Rasul, a'tihi ila man ahwaj minni. Ya Rasul, kasihkan aja ke orang yang lebih butuh daripada aku. Jadi Sayyidina Umar kan orang kaya. Sayyidina Umar itu orang punya, orang yang berharta, istilahnya seperti itu. Sama Rasulullah dikasih sesuatu, dikasih sesuatu, entah makanan atau uang dan lain. Pokoknya dikasih sesuatu oleh Nabi. Sama Sayyidina Umar dijawab, ya Rasul, kasihkan aja ke orang yang lebih butuh daripada aku. Aku enggak butuh banget ya Rasul, kasihkan aja sama orang yang lebih butuh. Maka dijawab sama Nabi dengan hadis ini, man atahu syai', orang yang diberikan sesuatu dan dia mendapatkannya itu tidak dengan minta-minta, tidak dengan mengharap-harap, kok ditolak, berarti dia nolak pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekelas Sayyidina Umar pun dididik sama Nabi, dikasih tahu caranya menghargai sesuatu, dikasih tahu caranya menghargai tentang perkara-perkara yang nyampe kepada kita, entah itu bentuknya hadiah ataupun ucapan terima kasih ataupun doa dari seseorang, apapun itu bentuknya, selama kita nggak minta-minta, selama kita nggak minta-minta, kalau doa minta-minta, boten apa-apa asline, tapi kalau misalkan hadiah, jenengan ndak keluar-keluar, ibarat aku ulang tahun lo yo, kirimane, hadiah. Nah, ini namanya minta-minta nih, namanya minta-minta. Kalau nggak gitu mengharap-harap, aku bariki ulang tahun, sopo yo kira-kira sing eling, siapa ya kira-kira yang eling, aku milik kelambi warnanya abang, jilbabnya yo abang, kaos kaki yo abang, nah itu berarti napa? Ngarep-ngarep, Jadi kalau ngarep-ngarep yang membatalkan, atau istilahnya yang membatalkan makna pemberian itu dari Allah Ta'ala, makna pemberian itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau hadiah dari Allah Ta'ala, ketika kita memintanya atau kita mengharap-harap perkara tersebut, ini hilang yang harusnya dari Allah Ta'ala, akhirnya menjadi dari manusia, menjadi sebatas dari manusia. Dan bahkan kalau kita jadi orang yang sukanya minta-minta seperti itu, diwanti-wanti sama Nabi Muhammad bahwasanya nanti orang yang nggak tahu malu ngapa-ngapain dia minta-minta padahal nggak butuh, tidak membutuhkan perkara tersebut, nanti di akhirat dibangkitkan wajahnya, mukanya ini rata, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, karena dia nggak tahu malu, ada punya cukup tapi memilih untuk minta-minta. Jenengan tuku klambi dhewe iso, tapi pilih minta-minta. Ngelihat orang bajunya bagus, lek wis anu tak kae yo. Ada orang pakai sandal bagus, koyoke ukurannya podo karo aku. Jadi ngomong-ngomong seperti itu namanya mengharap, mengharap. Jadi mengharap, atau kalau nggak gitu minta-minta. Minta-minta, istilahnya meminta itu bisa jadi boleh, bisa jadi menjadi sesuatu yang dibolehkan. Kalau apa? Kalau tidak memberatkan orang yang kita mintain, dan orang yang kita mintain ini, atau bahkan justru orang yang kita mintain ini malah senang, maka silahkan minta dari orang tersebut. Silahkan minta dari orang tersebut. Contohnya yang nggak mungkin, istilahnya biasanya atau nggak mungkin dan biasanya orang ini nggak berat kalau kita mintain siapa? Orang tua kita. Orang tua kita, jangan kalau masuk rumahnya orang tua, wis ndak usah dadak dipersilahkan, ndak usah dadak jenengan ngambil piring, nyiduk sego, nyiduk lawuh, jenengan maem, seneng napa mboten ibu? Seneng malah. Yo anakku, kaya omahe dhewe, pancen omahe dhewe tapi. Di rumah orang tua kita, di rumah bibi kita, di rumah paman, istilahnya di rumah orang-orang yang mahram sama kita, itu kita disunahkan untuk, kalau orang kita ngomongnya gerapiak, gerapiak, yang gerapiak sama bibi-bibi kita, paman-paman kita, itu jenengan anggap, istilahnya kalau masuk rumah orang-orang tersebut itu jangan disamakan dengan rumahnya orang lain. Anggapan kelihatan karpetnya belum ditotok, ndak melok noto. Kelihatan kok piringnya berantakan, jenengan rapikan. Kelihatan ada makanan, oh maaf ya, tak maaf ya. Itu masih diperbolehkan.
diperbolehkan. Nggih. Kalau orangnya memang senang untuk diperlakukan seperti itu dan memang menjadi kebiasaannya keluarga tersebut. Nggih. Jadi boleh. Nggih, itu ada di dalam surat An-Nur itu. Nggak, kalian nggak apa-apa masuk ke rumahnya bibi kalian, rumahnya paman kalian, rumahnya saudara kalian, rumah orang tua kalian, masuk ngambil makan sendiri, makan-makan di tempat tersebut, itu sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar ada bedanya sama orang lain. Oke, jangan sampai kita sama keluarga sendiri kaku banget. Oke, mangan kudu diladeni, lek ndak dicepakne nggak makan, nggak tak istilahnya terlalu diam di rumah tersebut. Harus ada bedanya antara kita berkunjung ke rumah keluarga kita dengan berkunjung di rumahnya orang lain, itu harus ada bedanya. Oke, harus ada bedanya. Setelah itu dikatakan wa fir raddi afah adimah wa hiya annal amah majbuluna ala ta'dimi man yaruddu silatihim alaihim. Katanya beliau, dan ketika seseorang masyhur atau terkenal suka nolak pemberian orang lain, suka menolak pemberian orang lain, ini akan menjadi bencana besar untuk orang tersebut. Istilahnya akan menjadi istilahnya napa nggih? Afah adimah. Afah itu nggih penyakit atau bahaya besar bagi orang tersebut. Kenapa? Annal amah majbuluna ala ta'dimi man yaruddu silatihim alaih. Karena orang-orang akhirnya menganggap, oh orang ini orang ikhlas sekali, ndak tahu gelem dikei apa-apa. Nggih, dikasih ditolak, dikasih hadiah ndak mau, ditolak-tolak. Enggak usah. Dia kalau misalkan guru atau pengajar diamplopi di gua amplope apa disuwek duwike ngoten. Nggih. Jadi akhirnya terkenal orang awam nggih, orang yang enggak pernah belajar nganggapnya, Allah Masya Allah ini orang zuhud sekali, ini orang ikhlas sekali, ini orang enggak mau dapat hadiah apa-apa, enggak mau nerima apa-apa. Yang bahaya di sini. Bahaya untuk siapa? Bahaya untuk orang tersebut. Dia menganggap orang-orang awam ini menganggap dirinya sebagai orang zuhud, padahal dirinya jauh dari yang namanya zuhud. Zuhud tidak mau sama dunia, tidak mau sama dunia, nolak sama perkara dunia. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahaya karena orang-orang menganggap dia baik padahal dia nggak baik. Bahaya karena orang-orang menganggap dia ini orang ikhlas padahal dia jauh dari yang namanya ikhlas. Jauh dari yang namanya ikhlas. Jadi man yaruddu silatihim alaih. Farubbama kana al-hamil li ba'din nusak ala raddi tadahur bizuhud. Karena orang-orang kadang-kadang menganggap orang yang enggak nerima amplop, enggak nerima hadiah, enggak nerima pemberian, enggak nerima apapun itu, mereka adalah orang yang zuhud. Padahal zuhud itu letaknya di dalam hati. Zuhud itu apa sih? Zuhud itu ngambil dari perkara dunia secukupnya untuk dirinya. Secukupnya untuk dirinya. Tapi untuk perkara agama boleh seluas-luasnya. Jadi untuk perkara agama ini kayak gimana? Misalkan kayak kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, para pemimpin tokoh-tokoh agamanya kita, mereka ngumpulkan dananya umat dipakai untuk bikin pesantren, dipakai untuk bikin kamar mandinya pondok, dipakai untuk bikin masjid, bikin musola dan lain sebagainya, sehingga mereka nerima banyak dari hartanya orang, nerima banyak dari hartanya manusia. Untuk dirinya dia ngambil secukupnya, tapi untuk agamanya Allah dia rekrut sebanyak orang. Ayo Bu, siapa yang mau investasi di sini? Ayo Bu, siapa yang mau nyumbang di sini? Ayo Bu, siapa yang mau ikut serta di dalam pahala akhirat ini? Jadi wasilah-wasilahnya orang untuk lebih dekat kepada Allah, untuk bisa panen pahala lebih banyak di akhirat nanti. Orang seperti ini, orang seperti inilah yang namanya zuhud sebenarnya. Tapi istilahnya dia orang anggapnya ini orang zuhud ini. Ini orang baik, ini orang ikhlas sekali. Padahal di dalam hatinya justru dia malah banyak pengharapannya sama manusia. Akhirnya ngaji malah ndak istilahnya nggak bisa ngontrol hati, atau bahkan istilahnya
ya merusak hatinya sendiri dengan perkara yang seharusnya dia bisa menghilangkan hal tersebut. Jadi harusnya bisa ditepis, tapi dia memilih untuk, karena ini tadi, dia nolak pemberian orang lain itu mungkin awalnya untuk menjaga hatinya biar bisa ikhlas, biar bisa ikhlas. Tapi di dalam penolakannya dia ini ada nyakitin hatinya orang lain. Karena orang kalau ngasih itu pengennya diterima. Karena orang ngasih itu pengennya diterima. Dia nyakitin hati orang lain. Jadi di dalam kebaikan yang dia inginkan ada keburukan untuk orang lain, dan itu nggak bisa jalan. Makanya prinsipnya sebagian besar ulama yang saya tahu, sebagian besar ulama yang saya tahu, mereka itu memilih untuk tidak meminta tapi tetap menerima. Jadi tidak mengharap-harap, tidak meminta, tapi kalau ada orang ngasih diterima. Kalau ada orang ngasih diterima. Ulama-ulama kita, bahkan guru saya Habib Segaf itu beberapa kali, ketika ngaji di rumah sama abah saya diamplopi, telepon ke kita ngomong, sampaikan ke abinya, Ustadz seneng sama hadiahnya. Ustadz seneng sama hadiahnya. Kemarin waktu ketemu sama Habib Segaf di sini, Umi juga sempat ngasih sesuatu. Beliau bilang, terima kasih ya hadiahnya. Terima kasih. Nanti Ustadz sampaikan. Dan orang-orang seperti ini lebih paham seberapa yang harus digunakan, seberapa sampai ke tingkat mana yang dipakai untuk pribadinya beliau, dan mana yang dipakai untuk perjuangan. Saya ingat sekali kata-kata abah saya yang sampai sekarang jadi prinsip saya, guru-gurumu itu bukan orang-orang yang naif. Guru-gurumu itu bukan orang yang ilmunya cuma dohir saja, tapi dohir batin. Orang-orang paling tulus, orang-orang paling ngerti gimana caranya mengendalikan hawa nafsunya, orang-orang yang paling ngerti gimana caranya jalan kepada Tuhannya dan nuntun banyak orang untuk ikut serta berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira mereka-mereka ini istilahnya nerima hadiah untuk dirinya, enggak. Nerima hadiah untuk kepentingan pribadinya, boten. Guru saya itu pernah ketika kita ngasih, jadi ini anak Tulungagung bareng-bareng sowan ke tempatnya Hubabah, ini amplop macam-macam, dari haji ini, dari haji ini, dari haji ini, dari haji ini, termasuk dari abah saya. Habib Sen itu yang diambil punya abah saya. Bilang sama uminya, mah yang dari Habibmu buat saya. Buat apa Zen? Buat beli popoknya Maryam. Buat beli popoknya anaknya yang masih bayi. Jadi beliau ngambil tapi cuma satu, yang lain ditinggalkan untuk umiknya. Diambil satu untuk keperluan rumah tangganya. Berarti apa? Dengan bisnisnya yang kayak itu kan nggak masuk akal. Beliau punya hotel, punya travel, punya dalwa roti, punya yang namanya dalwa water, yang punya yang namanya dalwa fried chicken. Tapi untuk urusan beli popok, saya bingung nih, masuk akal nggak betul? Nggak masuk akal, Bu. Nggak masuk akal. Ini nunjukkan kalau apa? Semua keuntungan dari bisnis itu dikembalikan ke pesantren. Beliau ngambil yang sekiranya paling bisa diandalkan kebersihannya, paling bisa diandalkan kebaikannya, paling bisa diandalkan karena hubungan baiknya antara beliau dengan abah saya. Ini saya ceritakan karena abah saya sama Habib Sen itu sangat dekat sekali. Ini amplop macam-macam, dari haji ini, dari haji ini, dari haji ini, yang diambil punya abah saya. Padahal kelihatan dari amplopnya paling tipis punya abah saya. Paling tipis punyanya abah diambil, katanya, Mi, ini buat beli popoknya Maryam. Ingat sekali saya, itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi, sebelum abah saya sakit. Jadi seperti itu orang-orang alim ini. Mereka prinsipnya apa? Kita tidak minta, tapi kalau ada orang ngasih diterima. Tidak minta, kalau orang ngasih diterima. Dan yang ngukur penerimaan ini mereka yang bisa ngukur. Kalau memang butuh ya dipakai untuk kehidupan sehari-hari, dan itu adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Dan sisanya kalau beliau-beliau ini nggak butuh, diberikan kepada yang lebih butuh untuk hal tersebut.
tersebut. Ini yang dikatakan oleh Habib Abdullah, hirsan minhu ala husulil manzilah indahu. Jadi orang kadang nggak mau nerima hadiah, nggak nerima ini itu dan lain sebagainya untuk nyari kedudukan di dalam hati manusia. Oke, nyari kedudukan di hati manusia. Wa min hauna kana ba'dul muhaqqiqin ya'khudhu min aidin nas dhahiran thumma yatasaddaq bihi sirran. Kebanyakan para ahli tahqiq, orang-orang yang hatinya serius dengan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan di antara mereka menerima hadiah jahran, secara terang-terangan ini diterima, wa yatasaddaq bihi sirran. Setelah itu disedekahkan secara sembunyi-sembunyi. Mereka yang lebih tahu, ini ada anak yatim di sini, ini ada pesantren butuh juga di sini. Kemarin saya ketika takziah di rumah salah satu teman saya yang suaminya meninggal, suaminya masih muda meninggal, umur 41 tahun meninggal dunia. Ustaz di Pondok Putra. Katanya istrinya cerita, suami saya itu Pak sering kali disuruh sama Habib Zain untuk keliling di pesantren-pesantren kecil sekitaran Dalwa. Untuk apa? Untuk nawarkan bantuan. Untuk nawarkan bantuan. Beliau bangun pondoknya bikin kamar, bikin ini itu dan lain sebagainya, tapi masih perhatian sama pondok-pondok yang ada di sekitarnya. Kalau ada di antara mereka, saya butuh dibangunkan musola, dikirimkan semen, dikirimkan pasir, dikirimkan keramik, dikirimkan ini itu dan lain sebagainya, disuruh bikin sekolah ini butuh ini dikirimkan. Jadi istilahnya beliau merekrut, istilahnya buka donasi untuk pembangunan ini, bukan cuman untuk dirinya sendiri, bukan cuman tentang pondoknya sendiri, bukan cuman tentang dalwanya sendiri, tapi bahkan lembaga-lembaga dakwah yang ada di sekitarannya pun ikut kena cipratan dari sedekahnya orang-orang. Jadi orang-orang ulama-ulama itu seperti itu. Ahlil muhaqqiqin, orang-orang yang serius dengan Allah Ta'ala, ini selalu berusaha untuk membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang semacam itu. Jadi enggak aku dengan iniku, saya misalkan walaupun mek cilik, saya al-wasilah, kudu wasilah tok. Kalau ada orang nyumbang, mek kudu dikene tok. Kalau mau bikin acara harus atas nama ini tok. Enggak. Orang-orang para ahli hikmah, para ahli ilmu, para orang-orang yang ngerti rasanya nyampe kepada Allah Ta'ala, mereka semakin tahu gimana caranya menghandle dunia. Dunia ada di depan mata, dunia ada di hadapannya beliau, sangat-sangat diluaskan sama Allah Ta'ala. Tapi ternyata beliau yang ngukur sendiri, yang untuk keluargaku, yang untuk rumahku. Saya itu sering kali, terutama Habib Zain, terutama Abu Yazan itu sering ketika anak-anaknya masih kecil-kecil itu sampai lehernya itu kuning-kuning. Kita tanya ke pembantunya, ini kok bajunya ipah-ipah, iya ini kok kayak gini, itu kenapa? Mereka jawab, lah gimana wong nyucinya cuman pakai air. Kenapa? Nggak punya sabun di rumah. Sudah seminggu, kadang 2 minggu, kadang 3 minggu nggak punya sabun deterjen itu loh, nggak punya. Setelah itu pernah juga baju-bajunya yang dipakai main kok itu aja. Ipah bajunya kok nggak ganti-ganti, kenapa? Katanya mereka, anak kecil-kecil, Ipah Arwah, Ipah Afnan waktu itu masih kecil-kecil, mereka bilangnya, iya bajunya sama Babah disumbangin semuanya ke Aceh waktu ada tsunami, semuanya disisakan 2 per anak. Disisakan 2 tak per anak. Niku seperti itu kehidupannya para alim, kehidupannya orang-orang alim. Ketika kita melihat beliau bikin ruang kamar untuk tamu, ke ruangan untuk nyambut tamu, itu semuanya dari bahan yang nomor 1. Perkara shower niku Bu, impor dari Arab Saudi. Harganya entah berapa puluh juta. Tapi kamar mandinya sendiri niku tekel zaman dulu banget. Untuk kamar pribadinya beliau, untuk kamar mandinya beliau, untuk ruangan keluarganya ini dihabiskan untuk ruang tamu, diperindah seindah mungkin, tapi rumahnya luas. Bahkan depan, saya kalau jenengan tahu Dalwa zaman dulu, depan pintu rumahnya Habib Zain niku tong sampah besar. Orang sak raci buang sampahnya di depan rumahnya Habib Zain.
Habib Zain Baharun, mudirnya Pondok Dharma. Itu yang dipercantik, diperindah cuman bagian untuk nerima tamu. Untuk bagian nerima tamu. Adik saya pernah nemukan, ipahnya itu nangis ketika ada tamu dari ulama-ulama dari luar, dari Madinah, dari Mekah pada datang, makanan sudah tersedia, tapi masih ditutup plastik seperti itu. Ipah ini nangis minta makanan itu. Minta makanan itu minta makan. Minta makan yang itu, anak kecil gitu. Kelihatan ada makanan, pengen makanan itu. Itu diampet-ampeti, istilahnya didelik nih di kamar, dibiarkan nangis. Ketika ditanya, "Kenapa Beb kok nggak dikasih makan?" Biar tamunya dulu yang makan. Biar tamunya dulu yang makan. Kalau kita kan nggak, enek tamu disisih-nisih, enak-enak di keluarga, ki mantuku senengane iki, anakku senengane iki, putuku senengane iki, lainnya sisanya baru diberikan ke tamu. Ini enggak, tamunya dulu full. Kalau semua tamunya sudah makan, sudah kenyang, sudah ramah tamah, baru dipersilahkan keluarganya untuk makan. Itu kehidupannya orang alim. Itu saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri, saya hidup melihat perkara yang semacam itu. Dan setiap kali saya dengar cerita, takjub saya nambah lagi, ilmu saya nambah lagi, hikmah yang terkandung di dalamnya nambah terus. Jadi orang-orang muhakkikin itu sebenarnya ya'khud min aidin nas dhahiran, tsumma yatasaddaq bihi sirran, diambil. Kalau ada orang ngasih hadiah diambil. Tapi nanti sembunyi-sembunyi disedekahkan, dikasihkan orang, dikasihkan mereka yang lebih butuh daripada beliau. Waqad yajibur rad 'ala masail, waqad yundab. Nah, tapi ada kalanya juga, jadi enggak semua pemberian itu diterima. Enggak semua pemberian itu dianjurkan untuk diterima. Ada beberapa perkara atau ada beberapa hadiah yang sifatnya itu kita lebih baik untuk menghindari atau menolak perkara tersebut, dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan kita yang selanjutnya.